Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa beribadah kembali, mengucap syukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta merindukan firman Allah. Kita nyanyikan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Sebab kau besertaku, ku tidak hilang. Sebab kau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab kau Allahku, engkau meneguhkanku. Terima kasih. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab kau Allahku, engkau meneguhkanku.
memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku senantiasa beserta dengan kami. Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu ada bersama kami. Kami sedetik pun, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Yesus. Haleluya, Kau beri kami kekuatan yang baru, Kau jagai kami, Kau lindungi kami, Engkau memelihara kehidupan kami sesuai doa-Mu untuk umat-Mu, untuk diri-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Janji Tuhan, kita taati firman Tuhan, maka kita tidak akan takut, tidak akan bimbang, tidak akan goyah, sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia menopang kita semua. Oh, terima kasih Tuhan. Segala rasa takut, khawatir, kebimbangan, keraguan disingkirkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa firman Allah. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, serta bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus, supaya kami semakin hubungan kami kepada Tuhan semakin erat. Hati, pikiran, angan, dan perasaan kami semakin tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang memimpin iman dan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan koda beberapa kali. Yesus membekaliku. Yesus membekaliku. Ini tangan kami Tuhan. Dengan tangan
persoalan yang sedang kami hadapi, Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada pada pagi hari ini boleh beribadah kembali kepada Tuhan, itu satu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Sucikan, kuduskan kami semua umat-Mu, juga hamba pelayan yang bertugas. Urapi dengan urapan dari tempat yang mati ini Tuhan. Kami merindukan Roh Kudus-Mu memenuhi kami, menjamah kami, hadir bersama-sama kami, memuaskan batin roh jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Dan firman Allah menjadi jawaban dalam kehidupan kami untuk menghadapi masa sulit di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Tuhan tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tuntun sampai di tempat ini untuk bersama kami memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi bagi Ibu dan Ibu Brevi. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan pagi hari ini bagi kita. Marilah kita menyembah Dia, kita mengucap syukur kepada-Nya. Apapun kondisi kita hari ini, percayalah Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin situasi di sekitar kita, kondisi kita tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan pernah kecewa dan jangan pernah
Bahkan janjinya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kami undang bangkit berdiri, kita pujikan, kami minta untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Bisa menyelamatkan hidup kita selain Dia, Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Kami buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami beri kesempatan pada pagi hari ini. Shalom saudara-saudara, saya mau memberikan sedikit kesaksian dalam pekerjaan saya. Kalau saya itu ngajar piano, saya ngelesi privat piano, dan kira-kira 2 bulan yang lalu itu saya mulai agak kepikiran ya, karena banyak yang tanya lewat WA, tapi kok nggak ada yang masuk ya. Mungkin saya tuh bingung, ini apa gara-gara kemahalan. Terus saya ya mulai mikir-mikir, coba sih bandingin sama yang lain gitu ya. Tapi terus saya bandingin, enggak, harganya itu sudah sesuai dengan apa yang bisa didapatkan muridnya. Jadi sebenarnya itu ya enggak kemahalan, tapi kok ya susah karena banyak sekali yang tanya, tapi enggak ada yang masuk. Cuman tanya harganya gitu, terus udah enggak jadi gitu kan. Mungkin soalnya di daerah kami itu sepi atau gimana, kami itu mulai mikir-mikir dan itu bikin susah. Dan kalau saudara-saudara ingat kesaksian saya tahun lalu, kalau tahun lalu itu saya pernah ngomong
Saya tuh mulai tahun lalu mulai berdoa, Tuhan tahun ini aku pengen punya 3 murid, dan Tuhan Yesus menjawab kalau tahun lalu saya dikasih 4 gitu ya, melebihi target. Dan tahun ini tuh ceritanya saya juga berdoa lagi, Tuhan kalau tahun ini saya kepingin punya 5 murid baru gitu ya. Tapi sampai bulan Mei kemarin cuman 2 yang masuk ya, jadi masih sisa 3, padahal itu sudah bulan Mei. Tapi saya berdoa terus, dan ya karena banyak yang banyak yang nggak masuk, cuman tanya, saya itu mulai mikir-mikir sendiri, ya wes lah coba bulan ini saya promo, harganya tak turunkan 15% gitu ya. Akhirnya saya mulai buat promo, saya buat posternya untuk promo turun-turun gitu ya. Dan ada yang tanya lagi, tak kasih harga promo, tapi tetap nggak masuk ya, tetap orangnya nggak les. Aduh, lumayan susah, tapi saya berdoa terus. Saya percaya kalau berkat itu dari Tuhan. Saya terus berdoa sampai akhirnya apa yang terjadi bulan Juni kemarin, tiba-tiba ada murid, dan murid itu nggak cuma sedikit ya, tiba-tiba murid saya bertambah 4 di bulan Juni kemarin langsung. Dan itu nggak harga promo-promoan, harga normal ya. Itu kalau bukan Tuhan Yesus, siapa lagi yang bisa ya. Saya percaya kalau Tuhan itu yang memberi berkat kita. Kalau ada ayatnya, bukan dari kehendak atau usaha orang, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan. Itu benar-benar saya alami. Kalau itu sudah nggak masuk akal ya, kalau saya harga murah-murah aja orangnya nggak mau masuk. Loh, ternyata Tuhan itu sanggup memberi. Yang kemarin masuk itu nggak masuk akal, 4 murid tiba-tiba di bulan kemarin ada, dan harganya harga normal. Karena apa? Karena orangnya itu langsung tanya, langsung saya kasih harga, langsung ya Miss besok les. Nah akhirnya ya sudah saya kasih harga normal. Dan saya benar-benar mengucap syukur Tuhan Yesus itu sanggup membuka berkat kita dari manapun itu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian kesaksian saudara Hana ya. Kalau kita benar-benar tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup membuka jalan dari segi manapun. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Rancangannya penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan merancangkan dalam hidup kita itu rancangan kecelakaan, tetapi yang disediakan Tuhan adalah yang terbaik. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Kami juga mau menyambung kesaksian sedikit ya. Saya kapan hari itu pernah bertemu dengan seseorang. Saya tidak kenal orang ini, tapi orang ini ternyata pernah disuruh berbuat jahat kepada saya, kepada keluarga saya, untuk mencelakai keluarga saya. Tetapi inilah Tuhan kita yang akan memberikan kesaksian yang luar biasa. Dia itu bilang kepada saudara saya, ini loh saudaramu yang saya omongkan itu. Dia ini tidak bisa disentuh. Itu pengakuan mereka yang mau berbuat jahat kepada kita. Waktu itu orang ini sudah mencari orang bermacam-macam, intinya untuk mencelakakan saya. Tetapi dia yang disuruh ini bilang dia itu tidak bisa disentuh karena banyak sekali orang-orang yang mengelilingi. Kami percaya bahwa itu malaikat Tuhan yang menyelamatkan saya, yang mengelilingi saya senantiasa. Dan dia bilang apa? Karena buku yang mereka pegang, yaitu apa? Yang
dalam kehidupan kami, supaya kami terus ada di dalam jalur kebenaran firman-Mu, tetap taat, setia, tekun mengiring Engkau apapun yang sedang kami hadapi, sampai mujizat-mujizat itu terjadi nyata dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang benar, di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita akan kembali belajar firman Allah pada pagi hari ini, ya. Lewat kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengar, ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, ya, haleluya. Dia senantiasa mendoakan kita. Dia Allah yang maha tahu, Dia juga mau tahu. Amin. Haleluya. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Haleluya. Kalau semua, ya, bahan pokok naik semua, berkat anak Tuhan juga naik di atasnya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Memang saudaraku, kebenaran firman Allah ini harus kita taati sampai terbukti kebenarannya, ya. Kesaksian tadi juga anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak dapat dijamah oleh iblis, ya. Haleluya. Tuhan pasti menjaga, melindungi, memelihara sampai dunia membuktikan di dalam orang percaya Tuhan Yesus Kristus ada kuasa di atas segala kuasa. Haleluya. Saya percaya kita semua punya pengalaman seperti itu, ya. Seringkali saya juga katakan, ya, macam-macam bebek dukun Ibu Hendri, ya. Nah, itu harus kita alami, ya. Harus kita alami sampai disaksikan oleh orang yang tidak percaya. Nah, kita berdoa untuk orang-orang tersebut supaya Tuhan menjamah, membuka rohnya, hatinya, pikirannya untuk terima Yesus. Baik secara langsung mau ibadah ataupun tidak ibadah, yang penting dia percaya Yesus. Nanti tahu-tahu di surga kita ketemu. Loh, sampai kok mlebu kene? Gak keliru ta? Ya, dia percaya di dalam hati. Ya, itu punya hitungan sendiri, tapi Tuhan itu baik, ya. Kalau ada kesempatan, diberi kekuatan, dia berani beribadah kepada Tuhan. Mungkin kalau dia masih belum berani, ya, tapi nanti akhirnya kita akan melihat luhur Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan itu sampai sekarang, ya, mungkin Bu As, ya, sudah sekitar 40-50 tahun beribadah, ya, juga kami juga yang sudah tua-tua ini, ya. Itu nanti kita baru bisa melihat, bukan hanya nanti, tapi mulai sekarang sedikit demi sedikit Tuhan bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, daripada keajaiban kepada ajaiban, sampai nanti akhirnya, ini yang penting akhirnya, ya. Jadi sementara kita menang di tengah-tengah perjalanan kita ini, harus bertahan terus, semakin sungguh-sungguh terus, sampai menang pada akhirnya. Ini yang penting, ya. Sebab perbedaan itu akan nyata, semakin nyata pada akhirnya. Itu saudara bisa catat Maleakhi pasal 3, Maleakhi 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Di slide belum ada, ya. Tuhan berikan petunjuk pada pagi hari buat kita semua. Kemenangan terakhir itu bagi orang benar. Ya, orang benar mana? Orang benar yang cocok, hidupnya benar, cocok firman Allah. Sebab firman Allah itu kebenaran. Ya. Waktu kemarin, ya, saya berdoa mempersiapkan khotbah dan sebagainya, ya. Saya dapat apa yang lain, ya. Tahu-tahu Tuhan itu berbicara, orang benar itu hidup dengan iman. Kita ini hidup dengan iman. Kalau nuruti kasat mata pikiran, gak cukup. Biaya hidup ini gak cukup, walaupun cuma orang dua. Tuhan bilang orang, Roma 1:17, orang benar perhatikan orang hidup dengan iman. Elia di tepi sungai Kerit, gak punya duit, Tuhan kirim berkat burung gagak, pagi sore kasih makan. Minum air secukupnya, mungkin
tetes tangan dia dijilat atau pakai daun diambil sedikit-sedikit, tetap hidup oleh ini. Orang benar hidup dengan iman. Berarti kalau kita ini orang percaya Yesus, ngaku nih percaya, tapi orang hidup dengan iman sama dengan tidak benar. Kebalikannya benar apa? Tidak benar. Waduh, saya baca itu ya. Selama saya baca Roma 1:17, baru kemarin Tuhan bukakan kepada saya. Tuhan jelaskan dengan jelas bahwa orang benar hidup dengan iman. Kalau tidak dengan iman, itu orang tidak benar. Waduh, gelodak. Bagaimana? Kita hidup dengan iman apa dengan akal kita? Kepandaian kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita. Iya, aku kerja, aku pintar, aku ini. Tapi tidak pakai iman. Aku. Padahal Tuhan nanti akan ringkes semuanya, diringkes habis. Kita harus hidup dengan iman. Opo sudah siap? Nah ini. Ya. Dari mana? Kerjaan di stop, internet mati semua, nggak bisa usaha apa-apa. Bensin naik, habis. Naik nggak apa-apa, sudah. Habis. Itu akan terjadi. Ya, firman Allah ini ya dan amin. Dahsyat. Haleluya. Ya, kalau kita makin pelajari. Ini akhir dunia ini mengerikan. Ya, saya ditunjuki sama istri saya waktu mau tidur, ada orang kirim berita lewat YouTube mana Venezuela itu gempa bumi. Zaman sekarang ini enak sekali. Begitu goyang-goyang gini, ya, bumi ini goncang, HP langsung dipatek, bangunan tinggi-tinggi itu disorting, atau mulai, bisa melihat, oh ngeri lah. Nah di luar negeri itu bangunan seperti korek api banyak gitu. Kalau satu roboh kena yang lain, ikut mati berapa banyak orang. Ya, ini bumi ini, dunia ini sebentar lagi akan diringkes. Ya, kadang-kadang kita pikir urusan diringkes, urusan buri. Kita kan mikir gitu, manusia kan mikir gitu. Yang penting sekarang dijalani lah. Ya, kayak yo gitu sudah. Tapi tidak tahu ngerinya kalau dunia ini mulai diringkes sama Tuhan. Ya. Ini kesulitan tambah itu. Ini kita orang yang percaya juga ikut kena. Ya, masuk dalam kesulitan, kesukaran. Tapi kita punya Tuhan. Ini bedanya di situ. Kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang sanggup memelihara. Saat kelaparan, kekeringan, kehabisan apapun, Tuhan sanggup pelihara. Cuma sedikit minyak, segenggam tepung sama sedikit minyak bisa bertahan sampai musim kelaparan selesai. Loh kok bisa? Allah dahsyat, ya. Saudara pernah nyoba enggak? Belum pernah nyoba, kita belum pernah nyoba. Beras di tempat beras kita, karena saomplung, dicudik, ya diciduk gitu buat masak. So pagi masih ada lagi loh. Ini kemarin jantek loh, kok keluar lagi? Saudara tahu? Itu mombelnya beras itu keluarnya dari mana? Sudah tahu? Minyak yang tinggal sak sendok misalnya buat goreng, itu botol minyaknya besok pagi terisi lagi. Waktu mereka tidur Tuhan isi. Waktu mereka tidur Tuhan isi. Hari lepas sampai berapa tahun? Itu dahsyatnya Tuhan. Jadi memang selalu iblis itu terus panahkan apinya. Sudah percaya, gak usah sembahyang, percuma, ibadah sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh, iblis bilang apa? Percuma. Ini tipu daya iblis. Delokan itu, iblis bilang pakai mata, lihat tadi itu. Tuhan bilang apa? Jangan pakai lihat, pakai iman. Kuali iblis sama Tuhan itu kuali.
Kalau iblis bilang nggak sama kita, lo itu, ya. Oh iya ya, terus kita kadut. Oh iya ya, berarti kita nurut siapa? Iblis, hati-hati. Akhirnya apa? Nyemplung neraka. Tapi walaupun kiri kanan kita rebah, 1000 di kiriku, 10.000 di kananku, itu tidak akan kena kita. Amin. Sebab itu firman Allah ini dibaca gak? Mari-mari supaya kuat terus. Iblis bilang begini, oh firman Allah bilang begini. Kalau tidak baca firman Allah, ya, Roh Kudus tidak bekerja. Iblis bilang begini, oh iya betul iblis, kan betul. Wes aku tak melok sampai naik. Nah, sebab itu mengapa seringkali saya katakan ikut Tuhan Yesus, Tuhan cuma beri 1 buku, kakek dibaca. Kalau orang mau jadi insil, mau jadi sarjana, mau jadi orang yang pinter apa, baca buku sak lemari. Kita cuma perlu buku 1 ini. Buku sak lemari tidak bisa membawa orang masuk surga. Tapi Alkitab ini 1 aja bisa membuat sukses di dunia kalau Tuhan izinkan, seperti Abraham, Ishak, Yakub, seperti Ayub. Bukan itu sampai di situ saja, bisa bawa kita sampai tembus ke surga. Ini harus diakui. Orang kaya sebesar kaya apapun tidak bisa membawa buku-bukunya, pengetahuannya masuk surga, tidak bisa. Sampai coba di kuburan, namanya ditulis di situ, gelarnya ditulis di situ, mancep di situ. Mari. Tapi nanti gelar yang Tuhan berikan kepada kita, mahkota yang Tuhan berikan kepada kita sampai di surga. Amin. Mahkota kehidupan, mahkota keselamatan, mahkota kebenaran, mahkota keagungan. Oh banyak, nanti saudara baca sendiri. Baca, terus catat. Ono mahkota ini, aku gak tahu loh. Gak tahu baca. Begitu baca sama sembahyang, ada tulisan mahkota. Ada mahkota ini ya. Oh saya gak tahu. Nah itu gak kebaca. Kemuliaan itu sudah disiapkan bagi kita. Ya, saya catat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kira-kira 8 mahkota. Tuhan siapkan untuk kita. Ya, haleluya. Belum masuk di khotbah pada pagi hari ini, ya, Allah itu berbicara luar biasa. Ya, kembali tadi Roma 1:17, orang benar hidup dengan iman. Berarti orang tidak hidup dengan iman itu orang tidak benar. Ini sangat mengejutkan saya. Ya, sangat mengejutkan jemaat Tuhan, sangat mengejutkan pendeta-pendeta yang hidup tidak dengan iman. Ya, ada sakit, ada problem, ada masalah. Kadang-kadang pakai imannya, kadang-kadang enggak, pakai kekuatannya, pakai caranya sendiri. Itu masih terjadi. Ya. Bingung, khawatir, takut, gelisah. Nah, itu pakai caranya sendiri, tidak pakai iman. Ya. Seperti Tuhan giring kita, ajak kita hidup dengan iman kepada Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus yang memimpin iman kita, membawa iman kita terus meningkat sampai kesempurnaan. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ya. Haleluya. Jadi Tuhan sangat sedih kalau namanya orang percaya tapi hidupnya tidak dengan iman. Percaya siapa itu? Kalau percaya aku, hidupnya dengan iman. Kalau tidak mau hidup dengan iman, tidak usah percaya aku. Sampai di situ Tuhan itu keras. Roma 11:22 dikatakan, perhatikan kemurahan Allah, perhatikan kekerasan Allah. Kalau orang itu pakai caranya sendiri, tidak pakai iman, nanti akhirnya istilahnya sampai ujung jekek jatuh, terjun bebas, tidak pakai payung, apa? Mati. Sebab itu banyak orang kaya, terkaya di dunia,
Wah, orang terkaya nomor 1, urutan nomor 1 ini A, B, C, D, F. Banyak yang mati bunuh diri sebab dia tidak mengandalkan Yesus. Ya, itu nanti kalau saudara kepingin lihat gitu itu tanya sama Mbah Google atau siapa itu yang sekarang AI. Sopo ae sing orang sugih sing top sing mati bunuh diri. Keluar itu. Iki lho. Arep tiru. Itu jawaban sekarang ini sangat gampang. Saudara perlu apa saja lewat AI itu keluar semua. Nah, pada pagi hari ini saya kembali belajar firman Allah 2 minggu yang lalu, yaitu tentang pencobaan, ya, pencobaan pengujian, ya. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagian pertama itu pencobaan yang biasa, yang umum, ya. Haleluya. Kita semua kena pencobaan yang biasa. Dan sebentar lagi, ya, ini kita sudah mulai masuk pencobaan yang luar biasa. Ya. Ini kita harus waspadai. Pencobaan yang biasa aja sudah cukup berat. Ya. Tapi kita sampai saat ini bisa bertahan, ya. Tetap percaya. Walaupun mungkin harus mengurangi pengeluaran, ya, menjaga berkat-berkat yang masuk tidak diobral-obral, berpada. Ini zaman sulit, sehingga perlu dibeli, tidak usah dibeli. Yang penting bisa makan, minum, pakai, itu sudah bagus. Ya, saya punya langganan permak, ya, di Raya Tropodon. Ya, dia anak Tuhan juga, ya, puji Tuhan. Dia bilang sama saya, ya apa Pak, pendapatan kami itu cukup untuk dimakan, mau nyelengi nggak bisa. Bersyukur, dia bilang, ya loh. Masih bisa bertahan, cukup itu sudah jempol. Ini zaman sulit, sukar. Ada banyak orang nganggur. Ada banyak orang tidak kerja, pusing, stres, jadi maling, jadi tidak jujur, jadi jahat, bisa mencuri, membunuh, merampok. Ya, kamu masih dapat kerja, bagus. Ya. Bersyukur Tuhan masih pelihara. Ya, haleluya. Jadi ya puji Tuhan, ya. Jadi saya seringkali kalau pergi ke permak itu, ya, ngomong-ngomong sebentar sama dia masalah rohani, ya, haleluya. Dan anak ini juga setia, ya, setia beribadah kepada Tuhan. Ya, haleluya, kita berdoakan, ya. Jadi pencobaan ini kita, ya, yang akan kita hadapi ini akan lebih berat. Kita bisa bertahan itu karena kemurahan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Seperti tadi kesaksian Hana, kayak apa ini, semua sulit, cari kerjaan susah, nyari anak les susah, Tuhan bisa buka jalan. Yang tempo hari minta 3 dikasih berapa? Ya. Tuhan ngasih nggak pernah pas-pasan, lebih. Percaya enggak? Harus percaya. Ya, seperti kehidupan kami ini, ya, hanya harap sama Tuhan. Memang situasi itu bisa mengkhawatirkan kita, bisa menggoyahkan iman kita. Ya apa ini, ya apa? Itu karena apa? Pakai pikiran sendiri. Ya, Tuhan bilang apa? Pakai iman, percaya saja. Berdoa sungguh-sungguh asal hidup benar, ya dong. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Bukan mau nyanyi ini gampang. Baca firman Allah, berdoa, ya. Kita perbaiki hidup kita. Kita lebih dekat sama Tuhan, ya. Kontak terus, ya. Jadi 1 hari 24 jam itu Ratapan 5 ayat 3, Ratapan 5 ayat 2 kalau nggak salah, ya. Itu dikatakan
aku tidur. Ya. Kidung Agung 5 ayat yang ke-2. Aku tidur, tetapi apa? Hatiku bangun. 5 ayat 2a. Ya. Saudara, waktu tidur itu kalau kita cinta Tuhan, merenungkan firman Allah setiap malam, setiap waktu tidur itu sepertinya roh kita itu nyambung. Aku tidur tetapi apa? Hatiku malah tidur. Bangun. Saudara tidur, ambekan saudara ikut berhenti. Jalan berhenti, mati. Detak jantung kita berhenti. Tidak. Kita tidur ngorok. Nah ini duduk jalan terus. Kalau orang sakit itu ada layarnya, jantungnya itu diperiksa. Kalau sampai duduk mandek, lotos game over. Jadi untung saudara tidur itu ambekan saudara, nafas saudara tidak ikut tidur, tidak ikut berhenti. Perut kita giling terus, usus kita kerja terus, paru-paru kita goyang terus. Itu mujizat. Saudara, itu harus direnungkan. Tuhan itu luar biasa. Sebab itu Mazmur 1 dikatakan ayat 1-2, renungkan firman Allah siang dan malam. Itu banyak yang perlu kita renungkan tiap hari. Kalau kita dipelihara sampai saat ini, dicukupi, walaupun mungkin kadang-kadang pas-pasan, kadang-kadang kurang. Kita melihat orang lain lebih banyak yang kurang, tidak bisa makan 3 kali, biasanya tinggal sekali. Ada di sekitar kita. Ya. Jadi yang direnungkan itu bukan hanya firman ini. Kita lihat sekitar kita renungkan. Ya. Waktu saya ke Indomaret, saya melihat ada orang ya juga ke sana. Sama masih muda bawa tongkat. Saya lihat itu, terima kasih Tuhan. Saya itu masih muda, kira-kira 30-40 bawa tongkat. Saya sudah 70 tidak pakai tongkat. Kemurahan Tuhan. Itu artinya merenungkan firman Allah, kebaikan Tuhan. Setelah melihat orang lain di depan kita nih ya. Ada orang baru buka jajanan macam-macam, nasi bungkus jajan macam-macam. Kira-kira buka harus baru 3 bulan. Saya lihat orang kerja sekarang setengah mati. Jam 5 itu sudah dia kirim nasinya ke situ, kirim jajannya ke situ. Jam 5. Yang malas jam 6. Ya. Tidak ada yang beli nih, mau cari itu, nggak ada kok, belum datang, tinggal. Lama-lama bangkrut, tutup. Itu karena apa? Malas. Orang malas tidak diberkati Tuhan. Ya. Kadang-kadang dia itu buka, kadang-kadang tutup. Saya yang tidak ikut jualan itu ikut sedih. Nah, caranya gini jualan, buka, nanti ada keperluan apa sedikit tutup. Buka lagi, sesuai nggak payu, cari yang lain, pindah yang lain. Ya. Nah, jadi aku ya, ini zaman sulit. Kita terus ya mau minta tuntunan pimpinan Tuhan, menguatkan hati iman percaya kita. Apapun yang terjadi Tuhan kuatkan. Roh Kudus kuatkan. Baca firman Allah, berdoa. Ya, jangan minta tok, tapi apa? Tuhan bilang apa? Baca firman, berdoa. Taati firman, itu yang dilakukan. Tak boleh kita minta terus, sebab semua sudah dikaruniakan. Roh Kudus sudah dicurahkan, kasih sudah diberikan, kelengkapan firman Allah, senjata Allah sudah dilengkapi. Kurang apa? Kurang taat. Kasarannya apa? Orang percaya yang tidak mau melakukan firman Allah ini namanya kurang ajar. Kasih minta terus. Sebab Tuhan bilang apa? Kamu tidak minta, udah aku sudah tahu. Amin. Di mana itu ayatnya? Nanti cari sendiri, Mazmur situ ya.
Kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, kita nangis, kita senang, dia tahu. Kita tidak baca firman, kita tidak berdoa, kita tidak sungguh-sungguh, dia juga tahu. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari biarlah pencobaan umum biasa ini, ya, kita andalkan Tuhan terus, tetap percaya, ya, dan kita masuk. Akhirnya kita akan maju dapat mahkota, ya. Mahkota. Kalau kita terus bertahan, kita dapat mahkota. Ya, seperti yang sudah kita baca tadi, Maleakhi pasal yang ketiga tadi. Perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya itu nanti ada bedanya. Bedanya luar biasa, ya. Maleakhi 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 tadi, ya. Itu bedanya luar biasa. Sekarang kelihatannya orang dunia susah, orang Kristen juga ikut susah. Sebab belum berakhir. Tapi nanti kalau sudah masuk terakhir, Tuhan bilang apa? Kamu akan melihat ayat 18, ya. Saya ulang lagi, Maleakhi 3 ayat 18. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar ini orang yang hidup dengan iman. Orang yang tidak hidup dengan iman itu Tuhan bilang orang tidak benar. Ya, saya setiap kali merenungkan ayat ini terlalu dahsyat. Orang percaya tapi tidak hidup dengan iman, Tuhan bilang tidak benar, ya. So, kebalikannya benar itu apa? Tidak benar. Bahkan kita bisa bayangkan itu. Ngerinya orang yang percaya, ngaku percaya, ibadah, pelayanan, tetapi tidak hidup dengan iman. Iman itu berbicara dengan ketaatan. Ya, iman itu gandengannya taat. Iman tidak berdiri sendiri. Orang beriman Tuhan bilang tidak taat, murka Allah datang. Iman punya iman tidak taat sampai akhir masuk neraka. Artinya apa? Imannya tidak ada gunanya. Sebab yang dilihat iman plus perbuatan, gandeng. Iman bekerja sama dengan perbuatan, iman itu jadi sempurna. Yakobus 2:22. Ya. Jadi mari kita minta kekuatan, kita menguatkan hati iman percaya kita untuk taat, untuk nurut, supaya iman kita tumbuh. Kita memperoleh keselamatan. Ya. Banyak firman Allah mengatakan banyak orang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Kita yang saat ini sudah hadir, dipanggil atau sudah meningkat sampai dipilih. Ya. Tuhan tidak minta banyak-banyak. Ya. Satu jiwa selamat seisi surga bersorak-sorai. Ya, saat ini ada apa itu? Piala Dunia FIFA atau apa itu, ya. Oh, kalau zaman dulu saya sering lihat pemain-pemain top. Begitu gol, seluruh isi lapangan, bahkan seluruh orang yang lihat TV bersorak-sorak. Tapi tidak menggentarkan surga. Itu kita harus perhatikan. Tapi saudara mau menangkan satu jiwa, mau percaya Tuhan, mau terima Yesus, apalagi mau beribadah kepada Tuhan, ya. Surga gempar. Ya. Tadi orang-orang yang memusuhi kita, ya kita doakan supaya dia nanti nyemplung surga. Kalau sudah itu nyemplung surga, kita bersuka cita, malaikat di surga bersuka cita. Itu lebih daripada uang, lebih daripada harta dunia ini, ya. Haleluya. Jadi kita akan melihat bedanya antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah, antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik itu tidak benar, tidak mau percaya, tidak hidup dengan iman, itu masuk orang fasik. Padahal seringkali kita dengar berita firman Allah, orang fasik itu ya orang-orang yang apalah,
Pokok tidak percaya, pokok tidak mau melakukan firman Allah, itu dibilang orang fasik. Padahal itu orang yang fasik itu tidak hidup dengan iman. Itu ujungnya, paling ujung di situ, dinilai Tuhan. Coret, tidak hidup dengan iman. Coret, tidak hidup dengan iman. Apa tidak geluntung semua? Yang hidup pakai kekuatannya, pakai penglihatannya, pakai kepandaiannya, pakai uangnya, ya, hidup dengan uangnya. Nah, aku sakit, gak masalah. Dokter, saya paling pinter. Nah, itu nggak pakai iman, sudah. Alasannya apa? Ya, Tuhan kan beri banyak cara jalan. Ya ada uang ya pakailah uangnya. Itu alasannya seperti itu. Hati-hati. Tuhan tidak mau tahu alasan manusia itu. Ya. Kamu udah punya iman. Kalau sudah Tuhan ngomong kamu udah pakai iman, geblak. Kamu udah pakai iman, geblak. Ingat Ananias Safira. Waktu mau persembahkan uangnya dikurangi, ya toh. Tapi dia bohong. Ini nanti dijual 1 juta. Betul 1 juta, padahal dipakai 100.000. Dia tidak ngomong, dia berdusta di hadapan Petrus, ngeblak, mati. Istrinya datang, ditanya istrinya, ini betul tadi dijual 1 juta? Betul. Ini persembahan semua 1 juta, betul. Tapi usah dikurangi, mati, geblak. Itu nanti akan berlaku, sebentar lagi akan berlaku. Jadi mari saudaraku ya, kita masuk bagian yang kedua, yaitu kita ini akan mengalami kejadian yang luar biasa. Ya, 1 Petrus 4:12. 1 Petrus 4:12. Saya ulangi lagi, ini bagian yang kedua ya. Kita lihat secara cepat. Ayat ini 1 Petrus 4:12 ini belum pernah terjadi hanya 1 kali. Matius 24 ayat 21. Ini akan terjadi cuma 1 kali. Seperti pengangkatan besok itu cuma 1 kali, ya. Selesai. Kalau Tuhan itu kerja itu ya, baik persidangan, pengadilan apa itu, Tuhan cara kerjanya tidak bertele-tele seperti di dunia ini. Diolor-olor, dicari ke ini, dicari kekurangannya, kelebihannya. Oh, Tuhan itu maha tahu. Salah, langsung nyemplung, ya. Surga masuk neraka. Bener, masuk surga. Nggak pakai, tunggu ya, dilihat catatannya dulu. Nah, kesuwen. Allah itu dahsyat, amin. Seketika orang begitu mati, ya. Oh, ini percaya, sungguh-sungguh taat, hidup dengan iman, masuk surga. Ini, waduh, ibadahnya Senin Kemis, ya toh. Hidup tidak dengan iman, tidak hidup dalam kebenaran, langsung neraka. Cepat, ya. Kalau ada pelayanan di dunia, ngurus-ngurus apa, itu cepat. Senang nggak masyarakatnya? Senang. Kalau di olor-olor, dicari ini kurang 1, ini, waduh, gak mari-mari lah. Sampai orang jengkel, tak pindah negara aja kan. Ya, lain. Warga negara dunia sama surga itu lain, langit bumi. Tuhan bereskan hanya cuma mungkin sekedipan mata, atau orang kalau bilang cuma selesai. Ya. Jadi belum pernah terjadi, akan terjadi luar biasa. Ya. Nah di sini. Siksaan ujian yang luar biasa ini dituntut iman. Ya, Tuhan tidak lihat lain-lainnya. Tuhan tidak tanya duitmu piro, omamu piro, pabrikmu piro. Ya. Yang ditanyakan apa? Lukas 18 ayat 8, iman. Adakah iman di bumi ini sewaktu nanti aku datang? Tetap hidup dengan iman. Tuhan lewat proses kehidupan kita ini, Tuhan ingin sementara saat ini, Tuhan ingin iman kita itu kita hadapi kesulitan kesukaran ini dengan tekun untuk beroleh buah yang matang. Ya, lanjut.
Terus bukan itu ya. Yakobus 1 ayat yang keempat. Ada. Yakobus 1 ayat 4. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Yakobus 1 ayat yang keempat. Itu masih jauh ya, itu nomor 1, 2, 3. Baca. Ya, sudah biar dicatat aja ya. Tuhan ingin iman kita itu matang, ya. Matang sebelum goncangan terakhir. Matang duluan, ya. Kalau matang duluan, kalau buah matang duluan di pohonnya, di wit, matang wit itu regone larang. Matang pohon, manisnya amit-amit. Ya, dia saudara yang punya tanaman mangga, ya. Oh, ini orang beli mangga, matang wit, larang regone, tapi dijamin enak manis. Ya, ini kita ini sekarang diolah, ya, diolah. Haleluya. Bagaimana supaya ya kita bisa matang wit? Kita makin kenal Tuhan. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kenal Yesus. Ya. Namanya kenal itu ada tanda pengenal. Ya. Kenapa orang di dunia ini perlu KTP? Tanda pengenal. Oh, naik KTP ini. Kalau punya KTP berarti surat di belakangnya itu komplit. Ada kelahiran, mungkin ada baptisan, ya, ada kewarganegaraan, komplit. Wujudnya di KTP. Kalau ditelusuri, apalagi sekarang zaman komputer, KTP-nya dicetek keluar. Oh, ini lahirnya di sini, di RKZ atau di mana, tanggal lahirnya sekian, ya toh. Macam-macam, ya, semua keluar semua. Nah, orang yang kenal Yesus ini punya KTP. Bukan lagi warga negara Indonesia, warga negara dunia, warga negara sorga. Dan bukan itu saja, orang yang kenal Yesus itu ya tinggal di dalam Tuhan, dikenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Ada bukti-bukti yang kenal, gak ngaku-ngaku, aku kenal loh. Baru ketemu sekali ngomong kenal. Waduh, ini penipu besar. Kenal itu kita dikenal Tuhan, Tuhan kenal kita. Artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu akrab, erat, dikenal Tuhan. Haleluya. Orang yang kenal. 1 Yohanes 2 ayat 3-6, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kemudian Yohanes 10 ayat 14. Haleluya. Tuh, bukti kenal ada. Jadi tidak ngomong asal ngomong kenal. Wah, aku nang gereja, aku kenal Yesus. Aku mau baca Alkitab Kejadian Wahyu 50 kali. Itu belum termasuk kenal. Kasih akan Tuhan itu kenal, nurut perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ya, kenal. Kenal itu nurut. Ngomong kenal tapi tidak nurut itu tidak kenal. Ya. Jadi firman Allah ini aduh keras luar biasa, saudara. Sebab Tuhan tidak ingin satu orang pun masuk neraka. Jadi jangan sampai kita ini sudah ikut Tuhan puluhan tahun, akhirnya nyemplung neraka. Jangan. Ini mumpung masih ada kesempatan, walaupun tinggal sedikit, ya. Kita tingkatkan terus, haleluya.
Kemudian apa? Yang terakhir itu bijaksana, ya. Itu bijaksana. Daniel 11 ayat 33 sampai 35, ya. Nanti sudah bisa lihat di slide, ya. Itu tentang orang bijaksana ini masih diuji lagi, ya. Diuji dengan pedang, dengan api, dengan ditawan dan dirampas. Ujiannya hebat. Kadang-kadang kita berpikir, wah, jadi orang bijaksana itu wes pasti gol. Memang akhirnya gol, ya. Seperti dikatakan Matius 25 ayat 1 sampai 8, ya. 5 gadis bijaksana masuk ke perjamuan kawin anak domba. Tetapi kita melihat sebelumnya itu, dia punya minyak nyala, dia punya buli-buli, seret minyak, ada minyaknya. Itu berbicara apa? Ujian, lulus ujian dari pedang, dari api, ditawan dan dirampas. Yaitu penjabarannya masih panjang sekali, sob, ya. Tapi dia tetap bertahan. Haleluya. Pelitanya tetap menyala. Seperti Daniel diancam, lalu kamu sembahyang kepada Allah, masuk penjara, masuk gua singa. Nah, ujian ini Daniel lulus, ya. Diancam nyawanya, itu sama dengan, ya, masuk dalam pedang api, ya, ditawan, dirampas, ya. Tapi Daniel tetap sembahyang, ditangkap tetap sembahyang, dimasukkan gua singa tetap sembahyang. Singa tidak berani nyopot, mulutnya ditutup sama Tuhan. Nah, ini kita belum masuk ke sana. Sudah sering kali aduh, tidak kuat Tuhan. Itu belum sampai di situ. Nah, kita nanti akan dibimbing terus sampai di situ. Orang yang tetap di dalam Tuhan, ya, orang yang kenal Tuhan tetap kuat, dia tidak akan bertindak. Jalani, ya. Ayo Daniel masuk gua singa. Tidak pakai disorong loh. Jalan, ya, masuk. Loh, singanya kok demai. Sadame sampai itu masuk api. Jalan, tidak pakai disorong. Bahkan yang nyorong, yang gandeng, yang mati. Saudara baca sendiri kitab Daniel, itu luar biasa. Itu bisa menimbulkan iman kita, ya. Haleluya. Jadi Daniel 11 ayat yang 33 sampai 35 ini ujian terakhir. Ya, ujian iman kita, ujian pribadi kita, juga ujian pelayanan kita kepada Tuhan, ya. Saya tidak uraikan semuanya, ya. Roh Kudus nanti beritahu saudara, baca firman Allah, berdoa, nanti Tuhan memberikan penjabaran yang lebih luar biasa, ya. Dengan itu semua kita menjadi orang beriman yang teruji, tersaring, juga termurni. Akhirnya apa? Kita terima mahkota. Mau terima 1 mahkota apa 5, 6 mahkota? Itu terserah saudara. Haleluya. Kalau bisa, kalau mau, usahakan terus sampai terima semua mahkota yang Tuhan sediakan, ya. Jangan 1 tok, ya. Kadang-kadang manusia itu, cukuplah 1 aja. Tidak, Tuhan pengen apa yang Tuhan sediakan, mahkota berapapun itu akan Tuhan berikan kepada orang yang mau taat, setia sampai kepada akhirnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, sempurnakan ibadah kami, pengertian kami lewat kebenaran firman Allah. Tolong kami Tuhan. Kami yang mengaku percaya, namun masih banyak yang belum kami genapi akan firman-Mu. Tolonglah kami yang kurang percaya ini. Haleluya. Supaya iman percaya kami menjadi utuh, sempurna, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong kami semua. Urapi kami semua, berkati kami semua. Dengan roh takut akan Allah, roh taat setia, hidup benar dengan iman, sampai Tuhan datang kembali menjemput kami masuk dalam kemuliaan Tuhan, tinggal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapak.
Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau sucikan, kuduskan kami, ampuni dosa, salah, kekurangan kelemahan kami. Tuhan tolong perjamuan kudus ini, hubungan kami dengan Tuhan semakin erat. Bukan hanya jam-jam waktu-waktu tertentu, tetapi sesuai dengan firman-Mu Tuhan dalam pengkhotbah. Haleluya. Kidung Agung ya. Haleluya. Kami tidur, tapi roh kami terus kontak dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus kembali. Terima kasih Bapa. Kami siap terima berkat perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyucikan, menguduskan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Anto. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam sorga, Allah yang di dalam sorga. Bumi langit tunjuk kuasanya, bumi langit tunjuk kuasanya. Ku pandang saja padamu. Suci, 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 suci. Mari Tuhan sucikanku, mari Tuhan sucikanku. Sebelum kita makan tubuh dan darah Kristus, kalau ada orang yang membenci kita, menyakiti kita, berbuat salah kepada kita, mari kita ampuni dia. Haleluya. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Haleluya. Membebaskan dia, mendoakan dia. Haleluya. Sehingga berkat Allah turun atas kehidupan orang yang penuh kasih ilahi, kasih Kristus. Haleluya. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita, mengasihi kita. Tuhan mengajar kita untuk juga mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kalau ada dosa-dosa yang lain, Tuhan, haleluya, beritahu kepada kami, beri kekuatan kepada kami Tuhan, untuk minta ampun kepada Tuhan. Dan haleluya, menyelesaikan dosa-dosa kami, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan boleh mengampuni dosa-dosa kesalahan kami terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap orang seiman, terhadap siapa saja. Haleluya. Tuhan ingin kita mengasihi dan mengampuni sama seperti Kristus. Sehingga kami boleh dibebaskan untuk terima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus lewat perjamuan kudus ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya, kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atas kita akan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Engkau yang memberi kekuatan baru, ketaatan, kesetiaan, kesungguhan sampai pada akhirnya. Ajar kami terus hidup dengan iman sebagai orang benar, sehingga kami tidak disebut orang fasik, tapi orang percaya dan yang taat setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lalu tolong saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, yang sakit Tuhan tolong Engkau lawat, Engkau sembuhkan. Yang lemah, Engkau beri kekuatan yang baru, Engkau topang mereka supaya kembali tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yang ada masalah persoalan pergumulan dalam kehidupan Tuhan, tolong lewat kebenaran firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, beri mereka kemenangan demi kemenangan untuk menaruh percaya harap kepada Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing, yang jauh yang dekat Kau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi sampai di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Sebab kami menyadari ini semua dari Engkau datangnya. Engkau berikan kepada kami untuk kami memakai menggunakannya Tuhan. Dan kami gunakan, kami kembalikan, kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.